Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Kang Jajat. Sebelum kita membahas, kita akan mencoba mendengarkan dulu sebetulnya apa yang terjadi sehingga kemudian penerimaan negara tahun 2018 ya, itu bisa mencapai target. Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pengamat ekonomi atau ekonom Afiliani. Mbak Afi, selamat pagi Mbak. Ya, pagi Mas Renat. Ya Mbak Afi, pertanyaan pertama saya yang kemudian juga mungkin ditanyakan oleh masyarakat, sebetulnya apa yang membuat penerimaan negara tahun 2018 yang lalu itu bisa sesuai target, bisa 100% bahkan lebih sedikit. Kenapa tidak tercapai di tahun-tahun sebelumnya? Apa yang berbeda Mbak Afi? Oke, sejak teks amnesti memang kepatuhan daripada masyarakat itu jauh lebih baik, juga korporasi ya. Karena setelah teks amnesti tentu saja mereka tahu kalau mereka dipantau gitu ya. Dan ke depan saya juga melihat sistem perpajakan kita ini sudah bisa mengcapture daripada masyarakat ya, terutama bagaimana perilakunya begitu. Nah, oleh karena itu satu, dengan kepatuhan itu menunjukkan peningkatan pajak itu pastinya meningkat signifikan ya. Dan menurut saya ini masih belum optimal ya. Mestinya kalau kita lihat wajib pajak itu harusnya ya, kalau orang kaya di Indonesia aja udah 50 juta, mestinya minimal sudah 50 juta gitu. Jadi harusnya tahun depan itu lebih tinggi lagi ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua saya melihat dari sisi bea cukai ya. Bea cukai ya, penerimaan non pajak itu juga mulai membaik dan bahkan lebih di atas 100% ya. Itu juga menunjukkan bahwa bea cukai sudah mulai menunjukkan gigi ya, bahwa sekarang sudah mulai ada penertiban persoalan orang bawa barang misalnya ya. Kemudian importer-importer yang ilegal itu sudah terkena semua dan orang sudah mulai juga patuh terhadap import barang gitu. Nah, ini juga menunjukkan menurut saya harus konsisten ke depan, harus terus lebih baik dalam sistem sehingga memang tingkat kepatuhan ini tentunya akan membuat penerimaan pajak akan jauh lebih tinggi gitu. Jadi saya melihat tahun depan nih, apalagi tahun ini 2019 itu kewajiban bagi UKM atau orang yang pendapatannya 0 sampai 4,8 M itu 0,5% kan, ya kan. Nah, itu kolektibilitasnya akan lebih tinggi lagi karena sekarang masih banyak orang yang berusaha itu belum membayar pajak gitu. Jadi yang 0,5% ini akan menambah pendapatan di tahun ini ya, 2019. Gitu. Mbak Afi, ini berarti semacam kontradiksi ya, karena beberapa waktu belakangan kan kita suka mendengar bahwa aparat pajak dikatakan sering ibaratnya berburu di dalam kebun binatang. Pengusaha yang sudah bayar pajak masih dicari lagi. Tapi ternyata kalau kita melihat hasil ini berarti sudah bergerak di jalurnya aparat pajak ini. Maksud saya gini, kepatuhan itu kan paling tidak perusahaan dulu mungkin bayarnya pajaknya cuma 50%, sekarang udah 100% gitu loh. Jadi tetap masih pada tempat yang sama, tetapi paling tidak kepatuhannya udah naik, ya kan? Nah, karena apa? Kalau kita lihat dari nomor wajib pajak itu kan naiknya belum signifikan. Jadi maksud saya di 2019 ini seharusnya nanti sudah arahnya kepada nomor wajib pajak gitu. Kalau kemarin lebih pada kepatuhan, berarti kalau kepatuhan itu adalah orang yang sudah bayar, tadinya bayarnya hanya sebagian, sekarang sudah mulai memenuhi dari yang sebenarnya, betul. Gitu, Mas Renat. Berarti di Direktorat Jenderal Pajak juga kelihatannya kebocoran itu sudah bisa ditekan maksimal begitu ya Mbak Afi ya? Paling tidak sekarang itu dengan sistem yang ada sekarang itu sudah bisa memantau sehingga orang juga sadar bahwa wah, Ditjen Pajaknya udah bisa memantau, jadi saya harus lebih taat pajak gitu. Jadi itu juga dua-duanya ya, sistem diperbaiki, kemudian si wajib pajak pun sudah menyadari bahwa ini bahaya nih kalau saya tidak melakukan yang sebenarnya gitu. Nah, ini terus harus dijalankan. Berarti tahun ini dan di tahun-tahun depan selama sistem ini dijalankan, kita bisa berharap bahwa minimal akan 100% penerimaan negara itu ya Mbak Afi ya? Oh iya, betul. Tax ratio kita akan bisa naik dan kemudian juga nomor wajib pajaknya akan bisa meningkat ya. Dan yang ketiga juga ada mengenai migas nih. Saya lihat juga migas ada peningkatan dari pendapatan ya. Jadi kontrak-kontrak karya itu juga mungkin menurut saya perlu ditinjau kembali kan terkait dengan perpajakannya begitu. Mbak Afi, ini pertanyaan terakhir. Kalau penerimaan sudah mencapai atau bahkan tembus target,
Apa ini artinya bagi pemerintah dan juga bagi kita masyarakat? Oke, bagi pemerintah sebenarnya ke depan itu berarti pelayanan publik harus lebih bagus, ya kan? Oh. Karena kan otomatis dengan pendapatan pajak yang makin bagus, ketaatan makin tinggi, pasti ada harapan masyarakat pelayanan publiknya lebih tinggi. Karena kalau tidak, nanti orang akan mengalami penurunan lagi gitu ya. Karena mereka melihat bahwa, loh, saya udah taat pajak, tapi nggak ada bedanya dengan saya tidak taat pajak gitu. Yang ada hanya law enforcement, tapi tidak ada pelayanan publik yang lebih baik. Nah, jadi artinya di sini harus lebih menunjukkan pelayanan publik yang lebih baik gitu ya. Terus yang kedua juga mungkin kan sekarang ini banyak dana-dana untuk kemiskinan segala macam ya. Nah, mungkin satu adalah bicara dana kemiskinan ini harus bicara sustainability. Jadi lebih bagus digunakan untuk memberikan kail, jangan ikannya gitu. Sehingga orang supaya yang berkelanjutan ya. juga, nah gitu berkelanjutan sehingga tidak dianggap hanya populis gitu. Baik, terima kasih nih Mbak Afiliani sudah mencerahkan kita pagi ini. Selamat pagi Mbak Afi. Kang Jajat, sudah dijelaskan dengan baik. Tapi pertanyaannya adalah, mungkin karena selama ini tidak tercapai, pertanyaannya adalah, ini betul-betul tercapai betulan? Atau jangan-jangan yang tadi ini hanya untuk pencitraan di tahun politik misalnya begitu, bagaimana Kang? Ya, saya kira sih ini pertanyaan yang wajar ya. Jangan-jangan ini karena tahun politik. Jadi tetapi begini, saya kira kepercayaan itu kan butuh proses. Ya, butuh proses. Anda menentukan mau menikah dengan seseorang itu kan juga perlu memantapkan kepercayaan, baru tahun sekian menikah. Itu kan juga bagian dari proses itu ya. Setelah butuh waktu ya. Butuh waktu. Saya kira ada kedua belah pihak tadi Mbak Afi ya menjelaskan bahwa ada kepatuhan karena memang pengampunan pajak itu. Tapi juga saya kira ini kinerja pemerintah juga. Nah, kinerja itu kan pasti akan mengevaluasi dari yang lalu-lalu. Oh, bolong-bolongnya di sini, kelemahannya di sini, harus melakukan ini. Saya kira proses seperti itu pasti dilakukan. Bahwa kemudian ternyata baru kali ini, saya kira hasil maksimalnya memang jangan-jangan memang baru dinikmati. Buahnya, panennya baru sekarang itu. Dan saya kira ini bagus untuk ke depan, terutama adalah tentu ini menjadi semacam tolak ukur atau standar, karena sudah ada. Sudah pernah. Kamu harus seperti tidak boleh lebih jelek dari tahun 2018. Ya, saya kira ini bagus karena jadi ada tolak ukur pemerintah, Departemen Keuangan, misalnya Kementerian Keuangan bekerja. Dan saya kira seluruh aparat di sana memahami itu. Dan Bung Leo, kalau soal bohong atau tidak, zaman seperti ini apa sih yang nggak bisa dipantau? Ya, jadi kalaupun nggak ada sekarang ini, itulah demokrasi, zaman media sosial, era digital, tidak ada yang bisa disembunyikan. Kalau misalnya pemerintah melakukan itu, bunuh diri menurut saya, akan bunuh diri. Akan ketahuan. Bunuh dirinya itu, bunuh diri bukan lama, cepat ini bunuh dirinya. Kalau begitu sebetulnya selain tadi tax amnesty yang membuat informasi pajak kita lebih baik. Tapi seperti tadi kata Mbak Afiliani, nomor pokok wajib pajak kita masih belum bertambah signifikan. Nah, tapi itu harapannya tahun ini di 2019 bisa meningkat lagi. Sebetulnya apa kuncinya yang kemudian bisa ditiru oleh pemerintah yang berikutnya? Karena kan tahun ini bulan April kita akan melihat pemerintahan baru. Bisa yang sekarang berlanjut, bisa juga pemerintah yang baru. Nah, pertanyaannya apa sebetulnya kuncinya? Kemudian itu bisa ditiru lagi, tapi akan kita bahas lepas jeda. Kang Jajat dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kang Jajat, tadi sebelum jeda pertanyaannya, selain memang adalah kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak, sebetulnya apa yang kemudian membuat penerimaan itu bisa capai 100%? Ya, saya kira kalau tadi ada pertanyaan awal tadi, supaya pemerintahan berikutnya bisa meniru apa. Saya kira teknis detailnya pasti ada di Kementerian Keuangan. Tinggal di copy paste aja. Tapi yang kita lihat real itu pasti kinerja baik. Ya, itu kan yang nggak bisa dibohongi. Ya, bahwa tadinya pengampunan pajak, tax amnesty awal-awalnya mungkin secara psikologis agak terganggu, tapi lama-lama kan itu akan jadi kultur juga. Ya.